Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rosidi Hardianti dengan NIM 0501138242918. Program Studi Agribisnis jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai penyuluh pertanian dalam sebuah simulasi penyuluhan melalui Zoom. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran jelas dan bermanfaat mengenai cara penggunaan pestisida nabati yang baik dan benar. Berikut saya mulai men-share layar. Sebentar. Baiklah, saya akan membawakan judul Panduan Praktis Penggunaan Pestisida Nabati Mewujudkan Pertanian Sehat Hama Minggat. Nah, selanjutnya, mengapa kita beralih ke pestisida nabati? Yang pertama itu karena pestisida kimia ini biayanya mahal, pengeluaran rutin yang membebani petani sehingga petani ini kesulitan. Banyak petani yang tidak memakai pestisida, juga karena tidak mampu membeli pestisida kimia. Selanjutnya ini pestisida kimia ini juga memiliki efek samping, yaitu membuat tanah menjadi rusak. Tanahnya menjadi keras dan kurang subur. Pestisida kimia ini juga berbahaya bagi kita karena residu pada hasil panen yang kita dapatkan dari hasil kita memakai pestisida kimia ini berbahaya ya, karena ada residunya, berbahaya bagi kesehatan kita dan keluarga kita. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya dari masalah ini yaitu kita bisa menggunakan pestisida nabati atau disingkat menjadi PESNAP. Penggunaan PESNAP ini lebih murah ya atau bisa gratis karena bahan-bahannya ini ada di sekitar kita. Kita bisa mendapatkan bahan-bahannya itu dari limbah rumah tangga. Kemudian PESNAP ini ramah lingkungan, tidak merusak tanah dan mengganggu organisme yang ada di tanah. Nah, kemudian PESNAP ini lebih aman, hasil panen lebih sehat dan bernilai jual tinggi. Selanjutnya kita mengenal nih bagaimana pestisida nabati. Apa itu pestisida nabati? Pestisida nabati itu adalah cairan atau ramuan alami dari tumbuhan yang kita bisa gunakan untuk mengusir dan membunuh hama. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerja PESNAP ini untuk bisa mengusir bau, bisa perusak nafsu makan hama. Juga PESNAP ini bisa sebagai racun kontak. Jadi hama mati itu jika terkena semprotan dari PESNAP yang kita aplikasikan pada tanaman. Selanjutnya, bahan-bahan utama pembuatan PESNAP ini dari sekitar kita. Bahan-bahan ajaibnya ini ada apa aja di sini? Ada kita bisa memakai bawang putih, cabai atau sereh wangi, daun nimba atau mimba, atau akar tuba juga bisa. Nah, kenapa kita kok bisa sih bawang putih? Karena bawang putih ini ternyata mengandung belerang. Nah, belerang ini sebagai pengusir hama ulat dan kutu-kutuan. Terus cabai, sereh wangi juga sebagai rasa pedas dan panas. Nah, rasa ini kemudian dibenci oleh serangga sehingga serangga tidak mau nih makan tanaman kita. Selanjutnya daun nimba atau mimba ini. Nah, ini merusak pertumbuhan hama sehingga hama tidak bisa berkembang biak. Terus nafsu makan hama juga hama jadi nggak mau makan gitu tanaman kita. Karena dia lebih milih lebih milih mencari tanaman yang lain. Nah,
Selanjutnya itu ada akar tuba. Nah, ternyata dahulu akar tuba ini digunakan untuk racun ikan. Sehingga setelah diteliti, akar tuba ini efektif digunakan sebagai insektisida. Selanjutnya, ini cara pembuatan pesnap bawang putih. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa bahan-bahannya ini ada di sekitar kita. Kita bisa menemukannya dengan mudah. Uh, yang pertama nih, kita untuk membuat pestisida bawang putih, kita memerlukan bahan-bahan seperti bawang putih 100 gram atau sebanyak 10 siung bawang putih. Kemudian cabai rawit 50 gram, sabun cuci piring 2 sendok makan, dan air sebanyak 1 liter. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya pertama-tama kita haluskan. Kita haluskan bawang putih dan cabai rawit. Ini bisa kita tumbuk atau kita blender. Kedua, itu kita bisa rendam. Kita campurkan hasil blenderan kita atau hasil tumbukan kita, bawang putih dan cabai tadi dengan 1 liter air dan sabun 2 sendok lalu kita aduk rata. Kemudian setelah kita aduk rata, kita diamkan selama 1 malam. Nah, lalu airnya itu besoknya kita saring dan pestisida itu sudah jadi dan siap kita gunakan. Nah, pestisida nabati bawang putih ini sebagai pengendali hama umum seperti kutu daun, seperti itu, dan lain sebagainya. Kutu daun atau hama ulat juga bisa diusir oleh pestisida nabati bawang putih ini. Selanjutnya ada pestisida nabati daun nimba. Daun nimba ini bahan-bahannya yang kita perlukan untuk membuat pestisida daun nimba itu seperti pertama itu ya pasti daun nimbanya. Kita perlu setengah kilo atau segenggam besar daun nimba. Kemudian kita perlu juga air sebanyak 5 liter dan minyak tanah atau minyak goreng sebagai perekatnya itu kita cuma perlu 1 sendok makan sebagai ini cuma sebagai perekat aja ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya itu langkah pertama kita tumbuk daun nimba itu. Jangan terlalu halus, kita tumbuk kasar aja daun nimbanya. Terus kemudian kita masukkan tumbukan daun nimba itu ke dalam 5 liter air yang telah kita siapkan. Kemudian kita tambahkan minyak selama sebanyak 2 sendok, maaf. Nah, terus langkah ketiga itu kita tunggu atau kita fermentasikan, kita diamkan selama 2 hari atau 48 jam. Nah, bedanya tadi kan dengan yang bawang putih, pestisida bawang putih itu kita tunggu selama 1 malam. Nah, kalau pestisida daun nimba ini kita perlu menunggu selama 2 hari. Nah, sebelum kita saring dan diencerkan sebelum disemprot. Nah, pestisida daun nimba ini sebagai hama keras. Jadi ketika hama bawang putih tadi tidak mempan, kita bisa menggunakan pestisida, kita bisa beralih menggunakan pestisida nabati daun nimba ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kapan dan bagaimana cara penyemprotan pestisida nabati ini? Nah, kita ini di sini punya dosis anjuran, waktu penyemprotan, terus ada frekuensinya. Nah, dosis anjuran, dosis standar campurkan 1 gelas pestisida nabati pekat dengan 5-10 liter air bersih tergantung tingkat serangan hama. Semisal tingkat serangan hamanya lebih berat, kita bisa menambahkan pestisida nabatinya itu. Jadi tergantung serangan hamanya itu berat atau tidak. Nah, waktu penyemprotan yang baik nih kapan? Nah, waktu penyemprotan paling baik itu di sore hari di atas jam 4 atau jam 16 waktu Indonesia Barat atau bisa juga di pagi hari. Nah, sebelum jam 9. Mengapa? Karena agar pestisida nabati tidak cepat menguap oleh sinar matahari dan lebih efektif nantinya sebagai pengusir hama.
Nah, kemudian frekuensi penyemprotan ini atau kita bisa atur penyemprotan ini kita bisa ulangi penyemprotan 3 hari sekali saat serangan hama parah. Setelah hama berkurang kita cuman cukup menyemprotnya itu 7 hari sekali saja. Gitu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kemudian tips sukses penggunaan pestisida nabati. Nih kalau kita mau sukses penggunaan pestisida nabati, kita bisa menggunakan sabun atau minyak seperti di tata cara yang tadi penggunaan pestisida nabati dan daun limbah, kita menggunakan sabun dan minyak. Nah, tambahan sabun dan minyak ini untuk apa? Ini nih fungsinya sebagai perekat agar pestisida nabati tidak mudah luntur oleh hujan atau air. Nah, kemudian itu kita harus mengaduknya secara rata karena pastikan pestisida yang kita punya ini pekat kan, terus kita aduk secara rata dengan air sebelum disemprot agar pengaplikasiannya itu lebih merata dan tidak terlalu kental. Kemudian itu kita semprotnya itu harus secara merata. Kalau tidak merata tuh bagaimana hama itu bisa pergi ya? Bisa jadi dia cuman pindah batang aja. Jadi kita harus semprotnya itu secara merata pada bagian bawah atau pucuk daun pada tanaman. Karena disitulah tempat hama bersembunyi, Bapak Ibu sekalian. Eh, Kemudian kita harus jaga konsistensi pestisida nabati agar pestisida nabati bekerja lebih baik jika digunakan secara rutin. Jangan hanya sekali semprot, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selanjutnya itu hasil nyata lahan subur petani makmur. Nah, kita harus perbandingan ya, perbandingan sebelum kita menggunakan PESNAP dan sesudah kita menggunakan PESNAP. Nah, sebelum kita penggunaan PESNAP, ini tanahnya itu pertama keras, pasti karena kita sering menggunakan pestisida kimia. Kalau sebelumnya, Bapak Ibu menggunakan pestisida kimia. Terus, hama sering datang, biaya tinggi, resiko kesehatan juga bagi kita. Nah, kalau kita sudah menggunakan pestisida nabati ini, kemungkinan tanah kita akan menjadi gembur, tanaman kita kuat, biaya juga kita tidak terlalu besar, terus kita hasil panen yang kita dapatkan itu panennya sehat karena kita menggunakan pestisida dari bahan yang organik. Nah, pestisida nabati ini adalah investasi kesehatan dan keberlanjutan untuk lahan Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin segitu saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berterima kasih atas perhatiannya. Dan mari kita wujudkan pertanian sehat hama minggat itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.